warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Tholib, NIM 190110096. Di sini saya akan mempresentasikan materi singkat akhlak tasawuf. Materi yang pertama adalah terminologi akhlak, karakter, etika, dan moral. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang bermakna adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab atau sopan santun dan agama. Golongan akhlak dibagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Yang kedua, akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Keutamaan akhlak. Beberapa keutamaan mempunyai akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah adalah: yang pertama, timbangannya di akhirat. Yang kedua, dicintai Rasulullah. Yang ketiga, mempunyai kedudukan yang tinggi. Yang keempat, dijamin rumah di surga. Selanjutnya adalah ruang lingkup akhlak. Menurut seorang ahli yang bernama Muhammad Abdul Ahdaras, ada 5 macam ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak pribadi atau akhlakul al-fardiyah. Yang kedua, akhlak keluarga atau akhlak al-rabiyah. Yang ketiga, akhlak bermasyarakat atau akhlak al-ijtimiyah. Yang keempat, akhlak bernegara atau akhlak ad-daulah. Yang kelima, akhlak dalam beragama. Selanjutnya, tujuan akhlak. Akhlak mempunyai tujuan. Yang pertama yaitu menyempurnakan perilaku manusia. Yang kedua, mencapai tujuan hidup ideal. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi akhlak seseorang. Yang pertama, faktor keturunan dan faktor lingkungan atau pergaulan. Kedua adalah karakter. Menurut KBBI, pengertian karakter adalah tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Adapun jenis-jenis karakter manusia, yang pertama sanguinis, yaitu suka bergaul dengan orang lain. Yang kedua, melankolis atau orang yang tidak suka bergaul. Yang ketiga, koleris. Yang keempat, phlegmatis. Adapun faktor pembentukan karakter, yang pertama faktor biologis dan faktor lingkungan. Selanjutnya, etika. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Jenis-jenis etika. Yang pertama, etika filosofis. Yang kedua, etika teologis. Selanjutnya adalah moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores. Kata jamak dari mas, yang berarti adat dan kebiasaan. Menurut Gilligan dalam Lawrence A. Bloom, moral memiliki keterkaitan dengan kepedulian seseorang dengan lainnya. Selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu akhlak berdasarkan Al-Quran dan filsafat moral. Yang pertama, pengertian baik dan buruk. Buruk dalam bahasa disebut dengan istilah syarr, yang memiliki arti tidak baik, sesuatu yang tercela dan sesuatu yang tidak dapat diterima. Buruk adalah sesuatu yang tidak disukai manusia dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun macam-macam baik dan buruk. Dalam konteks bahasa Arab, kata baik setidaknya diistilahkan dengan 6 istilah, yaitu: yang pertama, al-hasanah. Yang kedua, at-thayyibah. Yang ketiga, khairan. Yang keempat, karimah. Yang kelima, mahmudah. Yang keenam, albir. Selanjutnya, pandangan Islam mengenal baik dan buruk. Dalam ajaran Islam, tolak ukur untuk menentukan nilai baik dan buruknya suatu perbuatan bersumber pada Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis, istilah yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan banyak dijumpai. Beberapa istilah yang berkaitan dengan baik, misalnya
al-hasanah, at-thayyibah, karimah, khairan, mahmudah, azizah, dan albir. Konsep baik dan buruk. Yang pertama, baik dan buruk sebagai karakteristik akhlak. Yang kedua, macam-macam baik dan buruk. Selanjutnya adalah dimensi baik dan buruk. Yang pertama, dimensi akal. Yang kedua, dimensi tanggung jawab. Yang ketiga, dimensi transenden. Materi selanjutnya adalah sejarah singkat penyelidikan akhlak dan perkembangan pemikiran akhlak. Yang pertama, sejarah singkat penyelidikan akhlak. Menurut para ahli, akhlak dapat diarti sebagai sebuah tatanan normatif yang dengannya dapat diketahui nilai baik dan buruk atas tingkah laku seseorang secara keseluruhan. Artinya, penilaian terhadap manusia tersebut menyangkut berbagai dimensinya secara menyeluruh. Penilaian itu dapat kepada diri manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, baik tingkah laku itu berhubungan dengan Tuhannya maupun tingkah laku itu berhubungan dengan manusia lainnya atau sesamanya. Bahkan tingkah laku yang berhubungan dengan makhluk lain atau alam secara keseluruhan. Apabila pendapat tersebut diterima, berarti bahwa akhlak sudah ada dan muncul sejak manusia pertama kali, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dengan kata lain, akhlak telah menjadi tatanan normatif yang mengatur kehidupan manusia pertama tersebut dalam berinteraksi dengan Tuhan dan lingkungannya. Lebih jauh dapat dimaknai bahwa akhlak muncul bersamaan dengan munculnya manusia pertama kali, walaupun akhlak belum terdefinisikan secara ilmiah saat itu. Berikutnya, perkembangan pemikiran akhlak. Yang pertama, akhlak pada periode Yunani. Yang kedua, akhlak pada periode bangsa Arab. Yang ketiga, akhlak pada fase Islam. Yang keempat, akhlak pada periode abad pertengahan. Yang kelima, akhlak pada abad modern. Untuk lebih jelasnya, semuanya sudah terdapat dalam makalah. Materi selanjutnya adalah sejarah munculnya tasawuf dan ajaran tasawuf masa awal hingga perkembangannya. Yang pertama, asal usul kata tasawuf. Asal usul kata tasawuf berasal dari kata sufi. Orang yang pertama kali memakai kata sufi adalah zahid atau estetik yang bernama Abu Hashim al-Kufi dari Irak. Ada 5 teori yang mengenai asal kata sufi, yaitu kata tasawuf adalah bahasa Arab dari kata suf yang artinya bulu domba. Yang kedua, al-sufah, yaitu orang-orang yang ikut hijrah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah yang karena kehilangan harta. Yang ketiga, Sofi atau suci. Yang keempat, Sophia, berasal dari bahasa Yunani yang artinya hikmah atau filsafat. Yang keempat, Saf. Berikutnya adalah pengertian tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu bidang kajian studi Islam yang memusatkan perhatian pada upaya pembersih aspek batiniah manusia yang dapat menghidupkan kegairahan akhlak yang mulia. Selanjutnya, sejarah munculnya tasawuf. Timbulnya tasawuf dalam Islam tidak bisa dipisahkan dengan kelahiran Islam itu sendiri, yaitu sejak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul untuk segenap umat manusia dan alam semesta. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pribadi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul telah berulang kali melakukan tahanuts dan khalawat di Gua Hira, di samping untuk mengasingkan diri dari masyarakat kota Mekah yang sedang mabuk memperturutkan hawa nafsu ke dunia. Selanjutnya, ajaran tasawuf masa awal hingga ke perkembangannya. Yang pertama, abad pertama. Ciri-ciri tasawuf pada abad pertama yaitu bercorak praktis atau ameliyah. Yang kedua, bercorak kezuhudan. Yang ketiga, kezuhudan didorong rasa khauf. Yang keempat, sikap zuhud dan rasa khauf berakar dari nas atau dalil agama. Yang kelima, sikap zuhud untuk meningkatkan moral. Yang keenam,
Sikap zuhud didukung kondisi sosial politik. Materi selanjutnya adalah sumber ajaran tasawuf, tujuan tasawuf, manfaat ilmu tasawuf dalam kehidupan. Yang pertama, pengertian tasawuf. Tasawuf berasal dari kata istilah sufah. Sufah berarti serambi tempat duduk. Tasawuf adalah pelatihan dengan kesungguhan untuk dapat membersihkan, memperdalam, mensucikan jiwa atau rohani manusia. Yang kedua, sumber ajaran tasawuf. Yang pertama, syarat atau ilmu fikih. Yang kedua, tarekat atau jalan, biasa juga diartikan guru rohani. Yang ketiga, ma'rifah atau ilmu. Yang keempat, hakikat atau esensi. Yang ketiga, selanjutnya adalah tujuan tasawuf. Tasawuf memiliki tujuan yang baik, yaitu keberhasilan diri dan taqarrub kepada Allah. Namun tasawuf tidak boleh melanggar apa-apa yang telah jelas diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam akidah, pemahaman, ataupun tata cara yang dilakukan. Selanjutnya adalah manfaat tasawuf dalam kehidupan. Yang pertama, adapun manfaat tasawuf dalam kehidupan. Yang pertama, dalam bidang kecerdasan emosional. Yang kedua, dalam bidang kecerdasan spiritual. Yang ketiga, dalam bidang agama. Yang keempat, dalam bidang etos kerja. Yang kelima, dalam bidang kependidikan. Yang keenam, dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, sumber pengingat. Yang kedelapan, landasan hidup. Yang kesembilan, pembatas ilmu Islam. Yang kesepuluh, lebih mencintai Allah. Sekian presentasi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.